Pertanyaan berikut dari Charles. Saya bertanya, apa arti Paskah dan apa maknanya dari diri kata itu sendiri? Terima kasih, Shalom. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Apa artinya kata Paskah? Paskah. Ya, ada beberapa orang yang coba menerangkan apa arti kata Pesak. Ada yang mengatakan artinya menaruh belas kasihan, dan jadi ada beberapa pendapat tentang arti dari kata itu sendiri. Tetapi salah satu prinsip untuk mengetahui arti suatu kata adalah untuk melihat kalau ada berbagai macam anjuran atau pilihan apa arti dari kata itu sendiri, kita harus mengerti bahwa kata itu ada di dalam satu cerita, dan perjalanan cerita itulah yang akan menolong kita untuk memahami apa arti kata tersebut. Karena satu kata tidak pernah berdiri sendiri, kata itu ada dalam satu kalimat, kalimat itu ada dalam satu paragraf, dan paragraf itu ada di dalam satu cerita secara keseluruhan. Sehingga kalau kita tidak mengetahui satu kata itu secara tepat, apa arti dari kata itu sendiri, dalam hal ini Paskah, maka biarlah kita membaca cerita itu secara keseluruhan untuk memberikan gambaran, oh Paskah itu adalah suatu kata yang memberikan konsep seperti ini. Jadi kata Paskah itu kan berawal dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa pada waktu bangsa Israel itu akan keluar dari Mesir. Kita boleh baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 untuk melihat akan hal itu. Keluaran pasal yang ke-12. Oke. Ya. Judulnya di sana adalah perayaan atau tentang perayaan Paskah katanya. Jadi apa arti Paskah itu kita baca secara keseluruhan, ya. Apa yang dimaksudkan dengan Paskah? Ceritanya sangat jelas bahwa orang-orang Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengoleskan darah pada ambang dan tiang pintu rumah mereka pada malam itu, supaya jangan sampai pada waktu malaikat itu maut itu lewat, maka anak sulung yang ada di dalam itu mati. Jangan sampai. Jadi dengan adanya darah yang dioleskan pada ambang pintu dan tiang pintu itu, maka tidak akan ada kematian. Artinya darah itulah yang menyelamatkan. Konsep bahwa ada domba yang dikorbankan, dombanya itu pun seperti apa, semuanya disampaikan dan dibuat, dia punya perincian, bukan perincian, dia punya sifat-sifatnya atau karakteristik, atau dia punya ciri-cirinya atau persyaratannya seperti apa itu domba, semua disebutkan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Jadi inti dari Keluaran pasal 12 ini adalah ada domba yang tidak bercacat, yang menjadi korban, dan darahnya itu memberikan keselamatan kepada mereka yang mau mengikuti perintah Tuhan dengan mengoleskan darah itu pada ambang pintu. Jadi ada korban, anak domba di sana, lalu ada darah, lalu dengan darah itu tidak ada kematian pada manusia, tetapi yang ada adalah keselamatan. Kita baca contohnya dalam Keluaran 12 ayat yang ke-13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Dari sinilah konsep bahwa darah itu membuat kita selamat. Jadi lewat, Tuhan lewat, ya.
banyak orang yang mengkaitkan ini dengan perkataan yang ada dalam bahasa Inggris, Passover. Artinya tidak ada kematian dalam keluarga yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan, yaitu menerima akan instruksi bahwa mereka percaya dengan darah itu mereka mendapatkan keselamatan. Konsep Paskah inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Paskah itu bukan berawal pada kematian Tuhan Yesus, tapi berawal dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Digenapi pada saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba yang oleh darahnya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Inilah ajaran yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, makanya di dalam buku 1 Korintus, kalau tidak salah, coba kita baca 1 Korintus 5, entah 1 Korintus atau 2 Korintus. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, bahagian yang akhir mengatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi domba-domba Paskah yang setiap tahun disembelih dalam perayaan-perayaan orang Israel, apalagi yang diterangkan dengan panjang lebar tentang Paskah itu dalam Imamat pasal yang ke-23, perayaan-perayaan itu digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dialah anak domba Paskah. Artinya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Terima kasih.